Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam kepada sahabat yang baru bergabung dan kepada sahabat setia Rema. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam Rema. Malam ini kita akan merenungkan sebuah gambaran nyata dari lautan. Sesuatu yang sangat sederhana namun penuh makna rohani, rip current atau arus balik laut yang bisa menyeret siapa saja menjauh dari pantai. Dari gambaran ini, kita akan belajar banyak tentang kehidupan rohani kita di tengah dunia yang penuh arus deras. Mari menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita melangkah ke perenungan. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu, memohon Roh Kudus menolong kami, membuka telinga dan hati kami, agar melalui renungan ini, kami dapat mengerti betapa bahayanya arus dunia yang berusaha menjauhkan kami dari kasih-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk tetap berpegang padamu, supaya kami tidak hanyut, tetapi terus berjalan dalam terang kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang tertulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, mungkin sebagian kita belum pernah mendengar istilah rip current. Rip current adalah arus laut yang kuat dan sempit yang mengalir dari pantai menuju ke tengah laut. Dari luar, air di atas rip current ini tampak lebih tenang dibandingkan ombak di sekitarnya. Karena terlihat tenang itulah sehingga banyak orang tidak bisa melihat bahaya yang tersembunyi. Ketika seseorang berdiri atau berenang di tengah area rip current, mereka bisa terseret arus itu ke tengah laut dengan cepat, bahkan sebelum mereka sempat menyadarinya. Banyak korban bukan karena tidak bisa berenang, melainkan karena panik dan melawan arus dengan kekuatan sendiri sehingga kehabisan tenaga. Padahal cara untuk selamat bukan melawan arus, melainkan berenang menyamping keluar dari jalur arus atau mengapung dan menunggu pertolongan. Gambaran sederhana ini sangat rohani. Begitulah cara dunia menarik kita menjauh dari Tuhan. Kadang lewat hal-hal yang tampak sepele, biasa, bahkan tampak tenang, namun tanpa sadar kita sudah hanyut jauh dari hadirat Tuhan. Arus ini tidak selalu terlihat berbahaya, begitu juga dunia. Tidak semua yang menarik kita tampak jahat di permukaan. Kadang itu hanya berupa kesibukan biasa, hiburan sementara, atau kompromi kecil. Tapi secara perlahan itu bisa menjauhkan kita dari doa, firman, dan hadirat Tuhan. Yesus sudah mengingatkan dalam Injil Markus 4 ayat 19 bahwa benih firman bisa terhimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal-hal lain. Itu semua adalah rip current rohani. Orang yang panik dalam rip current akan berusaha berenang langsung ke pantai. Akibatnya, tenaga habis, napas tersengal, dan akhirnya tenggelam. Begitu juga dengan kita saat menghadapi masalah hidup. Kita sering mencoba mengandalkan diri sendiri. Kita berkata bahwa kita bisa, padahal jiwa kita semakin lelah. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus mengundang kita untuk berhenti melawan dengan kekuatan sendiri dan belajar berserah kepadanya. Cara keluar dari rip current adalah berenang menyamping sejajar dengan pantai. Artinya, jangan melawan dengan ego, tetapi cari jalan yang benar, yaitu jalan yang Tuhan tunjukkan. Dalam kehidupan rohani itu berarti kembali kepada firman Tuhan, doa, dan komunitas iman.
Ketika arus dunia menyeret, jangan melawan dengan kemampuan sendiri, tetapi larilah kepada kebenaran firman Tuhan, karena Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jika tidak mampu untuk berenang keluar, maka tetaplah mengapung, menghemat tenaga dan berseru minta tolong. Dalam iman, ini berarti berdoa, berserah dan menanti Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa diam adalah kelemahan, tapi dalam rohani, diam di hadapan Tuhan justru kekuatan terbesar. Sebagaimana Mazmur 46 ayat 11 menuliskan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Ketika kita sudah merasa tidak mampu lagi, saat itulah Tuhan bekerja. Yesus tidak hanya melambai dari pantai, tetapi Dia rela masuk ke dalam lautan dosa dunia, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jika rip current dunia menyeret kita, kasih Kristus selalu lebih kuat. Sahabat, dunia ini penuh arus. Ada arus popularitas, arus uang, arus kesibukan, arus kompromi, bahkan arus kepahitan. Semua itu bisa menyeret kita menjauh dari hadirat Tuhan. Malam ini, kita diingatkan agar jangan mengikuti arus dunia, tetapi ikutilah arus kasih Tuhan. Jika kamu merasa sedang hanyut, jangan panik, jangan melawan dengan kekuatanmu sendiri. Serahkanlah pada Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya yang sanggup menarikmu keluar. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kebenaran malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini penuh dengan arus yang bisa menyeret kami menjauh dari-Mu. Ampunilah kami karena seringkali kami mencoba melawan dengan kekuatan sendiri. Mulai malam ini kami mau berserah hanya kepada-Mu. Tariklah kami kembali ke dalam kasih-Mu. Ajarlah kami untuk selalu berjalan seturut firman-Mu dan jangan biarkan arus dunia memisahkan kami dari-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, jika renungan malam ini memberkatimu, jangan simpan sendiri. Bagikanlah kepada orang lain, karena bisa jadi ada seseorang yang sedang hanyut tanpa tahu bagaimana cara untuk keluar. Ulurkanlah kasih Tuhan yang telah engkau terima kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan melalui engkau. Sampai jumpa pada renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat dalam buayan kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom.